Bang, kenapa deh? Pernah denger gak teman-teman gue? Oh goblok. Kisah, goblok kan? Kisah tukang sate di sekitar sini yang keliaran jam segini nih bang. IQ-nya 2 pasti. Goblok kan? Gue aja pas denger tuh pertama kali tolol sumpah. Tiba-tiba lu nunjuk, cantik ya gitu. Paling depan nggak ada siapa bro. Ya kan? Ini gaya secara Kayak visual menurut lu gimana coba? Kayak ini kan, kayak lagi ngeronda gitu malam-malam. Zaman dulu bokap gue kalau ngeronda tuh main catur sampai jam 2 jam 3 loh. Di pendopo sih itu jadi sekolah sekarang pendoponya. Berarti bokap lo nggak jaga ya? Maksudnya dia main catur aja. Kan fungsi dari ngeronda. Kan 6 orang. Oh 6 orang. Main catur kan berdua. Iya, yang 4 jaga, ngidar. kalah ganti, Gitu. kalah ganti. Tuh ganti sampai 20 kali tuh. Padahal 6 orang. Padahal 6 orang tapi ganti sampai 20 kali. Besok kan nanya, 14 siapa kemarin? Gitu. Tuh. Horor kan? Tahu pas lu tidur kan lu tidur situ. Mama udah gitu. Seru sih menurut gua. Nah, guys. Ini sebenarnya Pas banget sih balik lah gua. Harusnya horor nih. Horor. Harusnya nakutin dong. Tahu kok malah ketawa-tawa. Enggak malah ketawa-tawa. Sih. Jadi kita di sini mau cerita horor yang di pengalaman hidup kita. Ih, ini sih maksud gua. Apaan maksud gua? Emang lo ada cerita horor? Kisah yang mengerikan gitu. Aduh, kalau ngomongin itu sih. Emang lo percaya sama horor? Gue sih, ya kan kita harus beriman. Memang ada makhluk goib. Ada. Tapi gue merefuse, ngeri banget bahasa gue sih. Menolak untuk takut. Oh gitu. Dan emang gue gak takut, jujur. Tapi kalau main game gue main game gue gak takut, kaget. Iya kan kalau kaget kan dar. Oke, nggak berarti tandanya kalau misalkan lo ditantang untuk scare. masuk ke rumah angker gitu misalkan. Sendiri membawa kamera, lo berani nggak? Kalau bayarannya gue berani, kalau nggak ada ngapain? Oh berarti nggak berani. Misalnya lo, ya bukan masalah berani. Nggak berarti. Buat apa? Lu gue tantang. Ya gue nggak mau. Ya lah itu dia, bego. Maksud gue ngapain? Ngapain gue sekarang? Gue dibayar nih misalkan nih tiba-tiba masuk ke rumah angker gitu dibayar 100 juta. Gue bilang ogah, 10 juta ogah, 100 juta. Sama siapa berapa lama? Berapa lama dulu? Sama kurang lebih. Gue juga kalau mau, gila lo, 1M. Goblok aja nolak gue. Gue terjang tuh bodoh pas kalau 1M ya Pak, dengar nih, 100 juta, gue mungkin masuk tuh, misalnya di rumah angker misalnya, gue mungkin sambil ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya, sambil zikir ya. 1M, tuh kunti gue ajak duduk makan bareng kalau 1M. Gue pernah, kalau gue nih, waktu itu pernah, ini kejadian kalau 1M ya, kunti ya, sini, duduk, gue besok dapet 1M, duduk sini. Gue yang masuk juga kayak gitu, sampai dia muncul nih, gue mau dapat 1M, gitu, terus gue bilang, gue lagi kerja. Udah, lo nggak usah. Bukti bahwa seorang bapak itu kalau memberi makan anaknya, mabar sama kunti pun gas. Itu gue ada pengalaman soal itu. Ada pengalaman malam-malam. Mulai masuk nih. Jadi nih cerita ini ketika anak gue yang pertama masih kecil. Anak lu yang pertama masih kecil. Agak bayi lah. Batita. Batita pemain bola. Batistuta. Oh iya Batistuta itu. Ini kan harusnya horor. Serem banget nih. Serem banget. Nggak serem sih seharusnya. Ini Batita nih, berarti bayi di bawah 3 tahun lah. Batita, gue tampar aja buat Batita lagi. Bayi 3 tahun. Wih keren juga sih. Lu emang ada. 3 tahun. Enggak emang ada namanya Batita. Iya kan? Ada. Ya ngapain? Batita. Bilang aja 3 tahun kalau ya ini lo nggak pernah ngobrol sama ibu-ibu. Ya ngapain? Lo harus pakai gunain bahasa ibu-ibu. Bilangnya balita atau 3 tahun? Enggak, Batita ada. Cuma 1. Jadi soalnya semua aja Batita, bayi 3 tahun. Baduta. Semua gak enak. Ngapain? Gak enak. Baduta gak enak. Tapi Batita enak. Baenta enak gak ya. enak. Batita enak. Gak enak. Bener Batita. sih. Gitu. Gue mulai berdaya otak gue nih kalau menurut gue ya. Iya kan. Nah waktu itu si anak ini. Anak gue. Apa kok ada suara bayi sih barusan? Nah. Teriak anak gue. Situ. Udah gitu. Bisa disumpel gak? Nah terus. Kok bangun lagi sih malam-malam berarti begadang nih. Jadi waktu itu anak gue nangis-nangis malam-malam.
Oke. Nggak mau berhenti. Jam berapa? Kurang lebih jam 10, jam 11-an. Oke. Nggak mau berhenti, nangis, terus sampai hampir 2 jam. Berarti dari jam? Dari jam 10-an nih, sampai jam 12-an. Oke. Itu nangis terus, agak yang dikit nangis lagi. Akhirnya ada, waktu itu kan gue punya ART kan, ada namanya siapa, lupa lah gue. Yang ART yang lama, dia datang, "Pak," kata dia, "ini berarti tandanya ada yang ngajak main, Pak." Gitu. Kalau gua, jadi gua nih, kata RT gua ngomong kayak gitu. Oh gitu. Tampal. Kenapa emang? Halu kamu, bikin saya takut aja kalau gua gituin. Iya, teori-teori. Ya, Coba nangis tuh bayi ya, nangis nih. Ini sebagai counternya. Ya counter boleh. Bayi itu nangis, lapar, haus, berak. Mau ya nggak nyaman kan. Nah terus itu gue juga mikirin gitu. Kita lihat lapar nggak nih bayi? Oke. Nggak kayaknya. Udah dikasih makan. Makan apa? Makannya Ciki. kambing guling. Bayangin apa ya kalau dia misalkan sampai lapar kan kebangetan. Aneh kan? Dia kan Udah dikasih kambing guling. kambing guling. Allah. Itulah penyebab dia nangis. Kambing guling utuh. Bukan dalam kebab. Ini harus horor. Oh ya. Nah terus. Ini harus horor. Habis itu. Oh, ya. Habis itu. Gue Abis itu ada suara itu ada dulu ya? itu. Okay. Kita kayak kembali lagi ke horor kan. Oke. Si batu gue mau dibilang katanya, "Iya Pak, nih kayak digangguin." "Oh gitu, Bapak baca-baca aja." Gue bilang, baca buku. Baca Harry Potter tuh. Habis itu Bapak baca doa aja. Nggak berhenti nangisnya. Akhirnya gue kesebel nih di ruang tamu, terus gue ngomong, "Lu kalau berani jangan sama anak kecil," gue gituin. Oke. Sama yang gede. Okay. Jangan anak gue lo gangguin. Gue teriak-teriak gitu. Okay. Gak lama anak gue berhenti nangis. Terus dia tidur. Terus gue diam. Ya gue dong sekarang yang kena. Maksud gue. Kata-kata lu salah. Harusnya gimana? Kata-kata lu salah. Harusnya. Kurang lebih tuh mirip sama kejadian gue juga. Tepat di atas ruangan ini, itu kan kamar gue yang lama. B215. Which is lu tidur sini kan ntar kan. Nah tepat di atasnya ini kasur nih, tempat ayah Bobo waktu masih balita. Ya. Balita bayi 5 tahun. Baduta malah di bawah baduta. Di bawah baduta. Basata malah. Ribet 1 tahun umurnya. Ya lo bisa bayi lah. Itu bayi. Nah, di bawah 1 tahun itu disebutnya bayi. Di atas 1 tahun itu disebutnya batita. Bayi 3 tahun. Oke, terus? Oke. Bayi. Nangis dia. Itu jam 12 apa ya? Karena kan pandemi. Nah. Pandemi itu ya guys ya, buat lu pada yang lupa keadaan pandemi atau mungkin beda-beda di sebagian wilayah ya. Jam 12 itu entah kenapa perumahan tuh masih motor bolak-balik karena kan orang pada pesen makanan. Kan. Ya kan sampai jam 12 aja orang masih pada bangun karena bosan di rumah mungkin entah ngapain gitu kan ya. Jadi rame sih sebenarnya. Anak gua nangis mulu. Pas banget, mertua nelfon segala macam, mertua udah biasa lah. Makanya taruh gunting di atasnya, orang zaman dulu lah. Kulidi, apela, tahayul. Sedangkan menurut agama, mohon maaf guys, saya agama muslim. Agama muslim dikatakan tahayul itu tidak ada di hadis. Kalau gue gitu orang. Masa taruh gunting? Iya. Taruh jadi pas apa? lagi mertua telepon sih tetep. Oh iya mani gunting tuh nih, ini ya dadah. Apa sih? Gitu gua. Lo gitu? Gitu. Oh. Belum ditutup mah. Enggak, bukan. Beda. Tadi itu jatuh guntingnya. Lo beda sama gue. Lupa tutup. Lo beda sama gue. Lo beda sama lu. Guntingnya gue 2 gue taruh. Saking takutnya. Jadi gue taruh 2. Ada yang merek murah yang nggak tajam, ada yang tajam. Iya, ada yang tajam. Jadi bisa milih tuh. Bisa milih gitu. Nah udah kan. Taruh. Nangis. Terus gue tetap nangis lagi. Terus gue bilang sama bini gue lagi ini apa-apaan udah bapak gini. Nangis terus tiba-tiba lampu di yang bawah yang di bawah pohon mangga mati terus dari dulu. Kalau itu dari dulu, itu dari rumah gue belum emang instalasinya jelek, makanya dibenerin kemarin. Makanya ya kan, tapi ada lucunya nih makanya. Nangis mati mulu, kesel kan gue. Gue turun, gue keluar sini nih di depan sini ke arah pohon mangga. Gue ngomong, denger ya, siapapun yang ada di pohon mangga, gue gitu teriak-teriak malam-malam kok. Walaupun agak rame, motor lewat gitu-gitu, orang masih pada keluar-keluaran. Dengar ya, lu kalau misalnya apa-apain anak gue bunuh lu, gue bilang gitu. Kalau lu mau munculin wujud apa yang gue bisa tampar lu, gue bunuh, gue bilang gitu. Lampu nyala, anak gue berhenti nangis. Nggak bohong, gue beneran, gue cerita Mandra. Gue ke atas lagi tuh, lampu nyala, ting. Terus gue ke atas kan. Wow.
it works gitu. Berarti kan maksudnya Kayak diem, padahal kan bisa jadi semuanya kebetulan tuh. sebenarnya kebetulan. Kebetulan ya kan. Belum tentu Bisa ada jadi- kan maksudnya. Belum tentu kan Bisa berarti jadi. itu bukan iya kan. Bisa jadi Baliklah nggak ada yang nginep lagi gue di sini. Bisa jadi instalasinya bener, udah gitu anak gue emang udah ngantuk aja sih. Emang udah ngantuk aja. Tapi emang itu bisa terjadi karena emang kebetulan tuh ada guys. Iya, Tapi iya. lu tau nggak bahwa beberapa yang terkenal di Indonesia itu secara agama keterbalikan loh. Seperti contoh. Contoh, jam 2 pagi misalnya, lu udah mau tahajud nih, bayangin nih. Lu udah ambil wudhu jam 2 mau sholat tahajud nih buat lu yang non muslim ya. Kita tuh ada sholat tengah pagi hari gitu, namanya sholat tahajud, Betul. sholat malam. Udah mau sholat tiba-tiba dengar suara ayam misalnya. Orang bilang apa? Kunti. Ayamnya ngeliat kunti. Tahu nggak kalau di hadis apa? Ayam tuh ngeliat malaikat. Mereka. Nah, Jadi jadi banyak ditakut yang bahkan ada orang bilang ditakut-takutin. dulu tuh tau gak lo, ada ngomong kayak kalau mereka tuh keluarnya tuh jam 2 pagi, jam 3. Lah, kita kan waktu-waktunya Sholat. makanya gue kadang-kadang pas melihat wah jam 2. Waktunya Terus- mereka keluar, gue tidur lagi dong. Maksud gue Goblok. Oh jadi lu ke bawah tuh sempet. ada saatnya sih kayaknya. Oke. Nah terus Nah, jadi sebenarnya tidak ada. Jadi kalau teman-teman mau tahajud lah. Iya, benar. Gitu. Kalau misalnya kan ada gosip-gosip atau ada di filmin tuh, film Indonesia kan. Nanti kalau sholat tahajud ada yang diimamin. itu ngeselin tuh. Diimamin. Itu keselin Nggak banget bagus. tuh. Nggak apa-apa dong. Enggak maksud gua, Kapan lagi lu Cara- islamin jin? caranya Iya kan? iya, tapi caranya dia kan waktu itu tuh ngaruh ke gua. Wow. Oh, lu kalau Nggak, sholat iya. sendiri berinding ya? Iya, enggak bukan kan gue kalau sholat itu sukanya remang-remang. Oke. Gue sukanya tuh nggak Dapet. terang banget ngerti gitu, gua. tapi nggak gelap total. Jadi tuh Ngerti remang. gua. Gara-gara tuh film Makmum. Gue sekarang kalau sholat terang. Sama. Nah, cuman kalau gua memang lebih seneng aja terang sih kalau gua ya. Biar Kalau lu nggak lebih kejedut. Nggak kejedut. Nggak, oh pas Takut lagi. kejedut kasur. Karena gua sholatnya zaman kasur. Oh jadi lo Logika takut, kan? takut lagi gini-gini. Lo aja naruh sejadah kan gini bro. Jadi kalau itu ada kasur kan berarti lo lagi pas lagi lo mau sujud Betul gini. alasannya. Gini. Enggak lah. Karena emang ini aja. Enggak sih, jarang gua nyalain lampu. Tetap mati semua. Iya iya. Nah itu tuh kan. Aduh, Lu bayangin kamar gua yang sekarang? Hah? Sebelum itu kan judulnya gede banget tuh. Hah. Gua awal-awal pindah sampai 6 bulan tuh nggak ada gordennya. Udah liat-liat langit hitam aja udah. Iya sebenarnya. Udah gitu kan- suatu saat anak gua, apa itu hitam-hitam terbang gitu anak gua tuh. burung Burung kelelawar. Mm-mm. Tapi betaring. Tapi- ke laut. Tapi actually pas lagi pandemi juga kan gue di sini nih tidurnya di sini literally ini kasur nih. Lu kalau mau tau di situ kan ada gue proyektor kan layar proyektor di situ tadinya gue. Di sini tidurnya di sini nonton gitu. Terus gue pernah pas pagi-pagi mau bangun itu kayak ada nindih di sini. Oh, Di sini kalau tidur di situ, di sini. Kan lagi duduk di sini gue sekarang. Iya, gue tidur di sini. Terus lu kayak ada Gue nindi. tidur lagi dulu, terus tiba-tiba tindihannya udah keluar, dah. Tapi kan itu juga science. Iya, itu kan Kalau kata science. science itu Itu stroke ringan. ini harus horor loh. Harus horor. Harus horor harusnya. Balikin lagi. Tapi Sleep tapi paralysis. Tapi ini sleep paralysis. Sleep paralysis. sleep Itu tuh paralysis. science. Saya. Kok dia kesannya jadi cerita horor tapi juga di ini ya ditangguhkan gitu. Iya, harusnya horor aja. Ada horor yang ini. Gue gak tau ya, era gue kelas 2 SMP, gue tahun 2002 2003. Lu apa ya? SMA lu ya? 2002, 2003. SMA lo ya? 2003. 2003 2002. SMA. SMA kan? SMA. Itu gue ingat banget pada saat itu. Itu ngetop banget di kelas gue, kisah. Kisah. Which is gue kan juga deket ya. Sama Pondok Indah. Dari sini kan deket sama Pondok Indah. Iya, iya benar. Dulu ingat kalau ada rumah Pondok Indah. Yang katanya. Oh, iya, terkenal. Terkenal. Gitu. Itu rumah yang tadinya rumah. Mahal, terkenal kaya. mahal Pondok Indah, Bro. Terkenal mahal. Terkenal mahal. Nggak ada yang murah satupun, gila. Gue iseng. Dijual berapa ini? 70 M. Oke. Oke, itu sih Gue pernah nanya Susan. mahal banget ya. Iseng. Ya, gue nggak ngerti sih. Terus kosong lagi. Kosong lagi. Angker lagi. Emang kata siapa angker? Gue gak tahu tuh yang rumah. Angker buat bang lo, mas angker. Angker buat bang gue. Pas buka dompet itu ATM lu bersih, Naci. Lagi sepi, dingin. Sendirian aja nih 20 ribuan. Terus Apa ada tuh, di temen Pondok gua Indah tikus? nih, ada Apa? Pondok Indah. Di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Pondok Indah. Tahun 2023, 2003. 2003 maksudnya.
Nah terus top cerita tentang pernah jadi film, ada film deh. Di Pondok Indah, di depan Pondok Indah yang angker itu sering ada tukang sate atau nasi goreng, tukang sate lah anggapnya. Tukang sate yang tidak berwajah. Nah itu jadi ada sebuah cerita waktu itu temen gue nyeritain, ini literally temen gue cerita nih, gue ingat banget agak nggak nyaman sih karena kan baru makan nasi goreng juga tadi kan. Kan sate nggak ada hubungannya. Oh iya benar. Kan gitu tadi kan. tukang nasi goreng apa nggak sate? Yang mana tukang sate sate apa nasi lah, goreng? katakanlah tukang sate. Tukang sate lah. Emang tukang nasi goreng nggak boleh jualan di situ? Iya. Nah terus si tukang sate tuh. Tukang sate ya. Temen lo yang cerita. Teman gua, terus dia bilang, tok gitu kan. Itu apaan tuh? Jual sate. Malam-malam kan. Enggak dulu. Emang kalau jualan sate gimana? Emang tok te. Enggak lah bro. Jualan tete. Enggak ada. Pas dibuka pak gini. Orang Cina serem. Tawa. Nah terus. Nah, habis itu keluar punya rumah nih. Orang kaya. Pondok Indah. Kayak gerbang, set. Ini gerobak depannya. Ini lo bayangin lu dengan buka gerbang set. Di depan di gerobak. Abangnya pada sono. Oke. Pakai biasa nih kayak lu gini, pakai topi, pakai ini gini kan. Terus. Sate deh. Iya bang. Di pagar kan gitu kan. Ya teman gue nyeritain ini gitu. Berapa tusuk deh gitu kan. Berapa tusuk, terus kata si yang belinya 20 deh gitu kan ya. Oke ya deh, pas terus bang kenapa deh pernah denger gak teman-teman gue goblok kisah goblok kan kisah tukang sate di sekitar sini yang keliaran jam segini nih bang. IQ-nya 2 pasti goblok kan. Gue aja pas denger tuh pertama kali tolol sumpah. Terus abangnya tukang satenya kayak gimana deh? Ya tukang sate biasa bang, kayak abang gini gerobak. Wah. Gitu. Setiap jam 10 ini kata dia gitu. Terus si abangnya jawab dengan nada itu datar kata temen gua. Oh, terus deh. Nah itu dia bang. Dia tuh kalau jualan, ya katanya gitu. Ending-endingnya tuh sering gratisin. Oke. Nyambil aja gitu. Terus kata si abangnya. Oh enggak deh, kalau saya mah ibaratnya masih nyari duit lah gitu. Oh gitu bang. Si goblok ini sih si cerita itu agak lega karena kan dia bilang udah beda lah. Oh beda cerita. Beda cerita. Terus kata dia, abang pernah denger nggak gosip kayak gitu? Gosip yang kayak gimana deh gitu. Masih belakang nih, misalnya lu nih ya yang nanya. Terus itu nanya lagi. Ya itu bang, yang katanya konon dia nggak ada muka rata. Entah kelainan atau apa gitu kan kita kan bisa kelainan. Oh bisa jadi. Ada kelainan yang ya ada kan yang mata satu apa kan yang kelainan. Iya gitu. benar. Iya. Mukanya rata bang. Terus kata si abangnya, oh mukanya kayak gini. Lo liat nih muka gue nih. Gue udah tahu lo ceritanya. Tapi emang ngeselin tau gak lo? Cerita. Strupingan anjing. Untung gak balik lagi. Untung balik lagi muka gue barusan. Lalu bayangin. Anjir itu. Si teman gue si Bang. Ini kenapa gue kesel banget sama cerita horor? Karena kalau lagi diceritain bro, gue tuh langsung immerse. Kalau gue tuh lagi ada di situ, si tukang satenya bapaknya di situ. Jadi gue kebayang bro. Immerse tuh ya. Iya. Aduh. Iya sih. Tapi itu cerita beneran gak sih sebenarnya temen lo? Nggak tahu. Tapi yang jelas nih. Udahlah, capek gue. Tapi yang jelas, emang yang di film itu lo tau beneran? Yang katanya rumah angker terus orang ditanam di itu kan film temen lo. Lagi cerita, bener gak? Ya temen gue intinya ini kan lu bayangin dia cerita terus 5 orang keliling gitu. Kaget semuanya. Iya anjir. Padahal gue udah tahu nih pasti bakal digagetin. Dan cuma pas lo kagetin itu gue pas ngeliat muka lo gue kaget. Pas sate itu begini deh gitu. Biasa mukanya. Terus kata orangnya, bercanda lo banget. Horor harus ini. Harus horor lo. Harusnya horor lo. Gue tadi ingat yang cerita lo tadi yang ini. Cerita lo yang apa, anak lo. Yang bilang katanya, di jendela ada ini. Gitu. Oke.
Nah gue jadi inget sama cerita Anak waktu lo. itu bukan anak gue, saudara datang. Saudara lo apa anak saudara lo apa? Saudara datang bawa anaknya. Oke. Gitu datang nih, kita lagi ngumpul di ruang tamu ya kayak duduk gini nih, ngelingkar. Oke. Karena ruang tamu yang ngelingkar duduknya. Yang lilin taruh pentagram. Enggak, ada yang jadi babi. Nah tuh. Ternyata pesta ngepet ternyata. Emang mau. Oke. Terus lagi ngobrol. Ngobrol. Malah pas lagi dateng gue buka pintu, kok jadi babi? Aduh. Ini cerita horor. Goblok. Ini cerita horor. Kuping gue bunyi sebelah kiri. Kenapa? Gitu bener. Kan gue udah bilang lu berhenti ngerokok. Awal pertanda seringan enggak, tapi kalau di hadis Vertigo katanya. Kalau di hadis Nabi sedang memanggil kita. Kalau suara lu berdengung, kalau itu ngung. Lo tapi kalau berlebihan, kalau lama ngung, itu tetap vertigo sih. Kalau tapi lo sering vertigo nggak? Vertigo tuh maksudnya apa? Vertigo tuh yang kepalanya putar gitu. Kalau lagi itu katanya awal gejala stroke itu. Sumpah, serius katanya gitu. Katanya gitu. Itu dibilang, makanya buat orang-orang yang sering ngalamin vertigo, be very careful, harus perbaiki pola hidup dan segala macamnya gitu. Nah, jarang sejak nge-gym. Sejak nge-gym lo jadi jarang. Sempet. Lo sempet. Itu yang pas lo Pokemon itu kan gue bilang goyang. Oh, yang pas lagi naik lo lift sendiri goyang. Nah, Naik lift suka goyang. Naik lift emang gak bakal goyang karena kan liftnya Pas keluar terus kayak agak gempa nih, kayak gempa kan, padahal enggak. Nah, tuh hati-hati tuh. Nah, jadi ini cerita nih. Pas lagi jadi horor tentang di ruang tamu, di ruang tamu. Jadinya bukan tentang setan, enggak, malah ngerinya sekarang. Ceritanya itu simpel banget. Oke. Lagi duduk, ada si anak kecil ini ya, balita. 5 tahun. 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Bukan batita. Kalau batita kan di bawah 3 tahun. Di bawah 5 tahun apa? Dia 5 tahun duduk di bawah nih. Apa nih? Balita bayi 5 tahun. Di bawah 5 tahun. 5 tahun. Nah, udah tiba-tiba dia nunjuk nih. Ini lagi pada duduk semua, tiba-tiba kayak lo nih, ini misalkan lo anaknya. Tiba-tiba lo nunjuk, cantik ya gitu. Paling depan nggak ada siapa, bro. Dia kan ruang tengah kosong gini. Tadi, aku dong mau dong mah. Dia ngomongnya apa? Aku mau dong kalau hijabnya kayak dia. Anaknya cewek, itu anaknya cewek. Itu anaknya cewek, aku mau hijabnya kayak dia. Itu satu ruangan, bro. Gini. Jadi kayak dia nunjuk misalnya kayak ini dong, terus dia kayak yang mana? Yang ini. Literally dia tunjuk ke depan. Terus gue bilang, wah, skizo. Gitu gue bilang. Wah, ini anak harus. Skizo. Anak orang dikatain skizo. Emang habis gue ngomong gitu dia gak pernah datang lagi ke rumah sampai sekarang loh. Anak itu. Sama emaknya juga. Sakit hati emaknya kan karena lu bilang skizo. Kayaknya sih kayaknya. Tapi maksud gue pas lagi dia tunjuk terus dibilang, maunya kayak gini. Ini kayak gini cantik. Ini yang kayak gini loh. Kita yang satu keluarga di tengah-tengah. Yang mana? Iya kan? Tapi kan kita tahu anak kecil kan kadang-kadang suka punya indra. Bukan punya apa kayak teman imajinasi. Teman imajinasi atau teman emang beneran ada. Teman imajinasi. Kan anak kecil kan suka main sendiri. Ngeng, kamu mau nggak main? Kamu mau nggak main? Gitu kan ada suka. Lo pernah lihat nggak anak lo lagi main terus sekarang Gue emang dulu punya teman imajinasi. Masih ingat lagi teman imajinasi gue. Gak ada temen waktu itu. Makanya sampai imajinasi doang yang dipakai. Tapi masih kecil banget, Cumi. Nah, teman imajinasinya gimana? Gue sosoknya kayak malaikat. Gue ngebayanginnya cewek. Terus bercanda aja sama gue. Kayak pakai baju peri yang di Cinderella. Saya terbang di pohon. Nah, gue udah tahu. Anak kunti ya. Bisa jadi sih. Enggak lah. Tapi lo tahu dari mana dia? Tapi lo tahu dari mana dia tuh imajinasi doang. Seiring waktu berjalan lama-lama jadi cuman lo dapet dosa makanya lo nggak bisa lihat lagi. Bisa jadi. Kayak Kinton ya. Sebenarnya dia jatuhnya bangke. Nggak, masalah gue jadi antara ragu jadi anak apa gue skitso ya masih kecil. Tapi lo waktu kecil pernah gak sih kayak ngelihat something gitu waktu kecil-kecil? Nggak pernah. Nggak pernah, cuma lo punya teman imajinasi doang? Imajinasi. Berapa tahun tuh? Ya sampai 18 tahun lah. Itu perawatan harusnya. Kalau itu harusnya dirawat. Kalau udah itu gokil sih kalau kalau harusnya dampe. dirawat itu. Nggak, dampe TK.
Oke, masih oke lah. Kalau lu nyusu sampai berumur berapa? Hah? Nyusu. Jujur gue sampai SMP. Enggak sama ibu, nggak usah nyusu ini. Nyusu ngedot. Gue ngedot sampai SMP. Ada orang Oh yang... enggak, gue kelas 5 SD. Ada orang yang ngedot emang lama banget. Gue ngedot sampai 5 SD. Enak loh. Jadi, tapi pas udah kelas 4 SD sampai kelas 5 itu, hanya kalau susunya dingin di kulkas. Kalau nggak gue enak. Soalnya lo tuh seneng sama ininya kan? Ngenyotnya. Ngenyot. Orang tuh banyak bilang, makanya ada yang sampai bilang lu jangan sampai anak lu ngenyot jempol. Karena takutin itu menginstimulus kan gitu dan segala macam. Lucunya gue dulu lucu banget nih. Gue nggak mau minum susu coklat kalau di botol. Di botol gue maunya susu putih. Tapi gue paling nggak mau minum susu putih kalau di gelas. Kalau di botol baru mau. Nyusahin. Kalau menurut gue anak kayak gitu gue gampar. Karena nyusahin. Kalau menurut gue kan bisa aja kayak minum aja ya nggak usah. Soalnya enak kalau botol. Gak tau kenapa. Aneh kan? Ya gara-gara itu kan. Enak di botol loh. Seriusan. Di botol apa maksudnya? Di botol susu. Tapi lo pernah gini gak sih nih? Kayak ngebayangin kayak lo punya kasur. Seperti kasur bayi. Yang ada di itunya. Penjaranya yang gitu ada kan. penjara-penjara gitu. Terus lo dibebet gitu ya kayak gak bisa gitu. Lo pernah kebayang gitu gak sih? Gue pernah kebayang gitu. Lo pernah, tapi segede gini lo digituin. Lo mau ngerasain gak? Lo bisa. Gimana caranya? Lo tampar polisi dimanapun. Itu lo di penjara. Katanya mau ngerasain. Kan maksudnya ruang tidurnya gitu. Jadi terus kan di bedong terus di gitu. Kenapa ngerasain kayak gitu? Gue enggak, gue cuma nanya doang. Enggak, lo bertanya pasti lo. Enggak ada, gue cuma gitu ternyata. Gue cuma menanya doang. Mbak ya. Tuh, ya kan. dengar kali bini lo nonton kan maksud gue. Gue sama bini gue udah nyari. Bedong. Enggak, gue soalnya sama bini gue udah nyari, enggak ada bedongan yang segede gue. Astaga. Ini tuh harusnya horor. Itu harusnya horor. Aduh, ini harus horor. Ya. Mudah-mudahan suka ya sama horor yang kita bawain ya. Tapi iya sih, kayak cukup sih cerita horor kali ini. Iya. Gue sebenarnya ada cerita horor lagi, tapi anaknya di episode depan. Iya, soalnya gue udah mulai takut banget dengan cerita horor yang tadi ini. Kok gue malah jadi sakit lambung ya karena banyak ketawa. Harus horor loh. Horor tuh kan harusnya kita tuh kayak gitu. Ntar kenapa jadi? Gue makin takut. Ya kan, ntar pas udah kamera selesai nih cut gitu, lu semua tidur, udah gue tidur di area di situ kan. Itu seru sih kalau menurut gue. Lo pas lagi melek, ada gue, nanti pas lo melek nih, ada gue di sebelah lo. Gitu. Oh serem sih kalau gitu. Itu sih nggak nyaman sih. Gue bukan ke horor malah. Lebih ke gay. Malam-malam sambil ngatur gue lo begini. Oke, gue ngerinya bukan ngeri HP-HP. Gue ngeri hansip gue panggil. Kalau perlu semua hansip yang ada di Jakarta Selatan sih kalau bisa sih. Gitu kalau gue. Gue sih abis ini mau wudhu dulu ah. Kok wudhu? Biar tidurnya enak. Oke. Karena kalau wudhu dijagain malaikat. Nah itu dia. Betul. Oke guys, kalau gitu sampai seru. Kayaknya ini horor komedi ujung-ujungnya jadi judul. Ini horor banget deh tadi nih. Dari tadi nih. Gue merinding banget. Merinding disco. Bukan ada merinding. Jadi malah udah merinding sampai diskotik. Kalau thank you guys. Sampai jumpa di part yang berikutnya. terus aja. Kenapa burung hantu tuh kayak seolah-olah jadi kesan menakutkan. Ya, lucu. Padahal elegan loh burung lucu. hantu. Elegan bro. Lucu. Lo tau gak kalau burung hantu kalau lagi terbang gak ada suaranya? Lucu ya? Fakta. Jangan malah ini, dia lagi nge-stand tuh, awas ada jin gitu. Kalau malam. Nah. Sama kayak manggil dong kita barusan nih.